Sebagai pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Salah satunya adalah wilayah perairan di Pulau Bungin. Ketika menyisir ke barat laut Pulau Sumbawa, terdapat perairan Bungin yang menjadi andalan nafkah hidup masyarakat sekitar. Tepatnya sekitar 70 km dari kota Sumbawa besar, yaitu di Kecamatan Alas. Tidak jauh dari perairan Bungin ini, terdapat sebuah pulau yang mendapat julukan Pulau Terpadat di dunia. Pulau Bungin, demikian pulau ini bernama. Dan inilah dia, Pulau Bungin. Dengan luas sekitar 8 hektar, pulau ini dihuni oleh sekitar 3.400 jiwa. Itu berarti setiap 100 meter persegi tanah di Pulau Bungin rata-rata dihuni oleh 4 orang. Bungin atau bebunginan adalah penamaan dari kumpulan pasir putih yang berasal dari bahasa Bajo. Bahasa yang digunakan oleh suku yang tinggal di desa Bungin, desa yang paling padat di seluruh dunia. Saya sempat terkejut ketika menyusuri desa Bungin, karena saya melihat bahwa jarak antara rumah-rumah di daerah ini cukup rapat. Hampir di setiap jengkal tanah di pulau ini berdiri sebuah rumah. Sebagai pondasi rumah panggung.
Timbunan batu karang ini dalam bahasa lokal disebut sebagai talasa. Siapa namanya Pak? Boleh coba Bapak panggil? Pak Din. Pak Din, boleh kesini sebentar Pak? Arya, kenalkan Pak. Bulan lagi. Dari tahun ke tahun, luas Pulau Bungin semakin bertambah. Namun pertambahannya sudah tentu seirama dengan tingkat kepadatan di sekitar Pulau Bungin. Rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 10 rumah baru di Pulau Bungin. Batu karang menyebabkan tanaman tidak banyak yang bisa tumbuh di sini. Di sini saya melihat kambing. Mayoritas warga Pulau Bungin adalah keturunan suku Bajo dari Sulawesi. Seperti laiknya suku Bajo, warga Bungin sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Ikatan emosional yang begitu kuat dengan suku Bajo juga terkait dengan sejarah Pulau Bungin. Adalah Uwa Wakadia. Pria berusia 82 tahun ini menjadi prajurit Angkatan Laut Kesultanan Sumbawa. Mereka berada di bawah pimpinan Panglima Mayu yang terkenal dengan perangnya melawan bajak laut. Dan salah satu saksi keberanian nenek moyang Bungin adalah bendera perang lipan api ini. Adalah suatu gugusan pasir putih Gugusan. gugusan pasir putih yang muncul di permukaan laut. Itu kalau ada pasir putih yang dinamakan itu saya ngomongin. Tapi kalau ini dinamakan Bungin Sakate namanya ini. Bungin Sakate. Bungin Sakate. Bungin Sakate. Itu dari bahasa Dari bahasa Bajonya. Bajo. Itu adalah pada tahun kurang lebih tahun 1800 Tahun. jadi dinyatakan kaki di sini. Ya. Tahun 1800 sebelum ada Tambora. Kini menjadi masjid inilah dulu Pulau Bungin berasal. Pulau ini hanya seluas 3 hektar yang kemudian berkembang menjadi pemukiman para suku Bajo yang datang dari Sulawesi. Pulau Bungin adalah sebuah pulau yang sangat unik menurut saya. Tidak hanya karena kepadatan penduduknya, namun juga karena tradisi budaya dan sejarahnya. Selain keramahan penduduknya, yang juga tidak boleh dilewatkan ketika berada di Pulau Bungin adalah momen ketika matahari tenggelam. Mungkin akan menjadi momen sekali dalam seumur hidup Anda
bisa melihat sunset seindah di Pulau Bungin ini.